Ya. Hari ini kita akan membahas peluang, di mana peluang merupakan salah satu cabang matematika yang membahas mengenai kemungkinan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Ya. Nah, setelah mempelajari bab ini, nanti teman-teman diharapkan bisa menguasai mengenai kaidah pencacahan, notasi faktorial, permutasi, kombinasi, peluang, dan jenis-jenis kejadian. Hari ini tidak akan Ibu bahas langsung sampai semuanya, nggih. Mungkin nanti 3-3, jadi hari ini poin 1 sampai poin 3. Jadi pertemuan berikutnya akan membahas lanjutannya. Kita akan ke kaidah pencacahan, ya tergantung nanti waktunya ya. Kaidah pencacahan yaitu jika suatu kejadian, nggih, dapat terjadi dalam M cara. Itu kejadian pertama. Kemudian ada kejadian kedua, yaitu dengan N cara yang berbeda. Dan kejadian ketiga dengan P cara yang berbeda. Dan seterusnya. Nah, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dalam, rumusnya adalah M kali N kali P kali hingga cara yang berbeda. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat contoh 1, ya. Untuk dapat pergi ke kota A dan ke kota B ada 4 cara. Dari kota B ke C ada 3 cara atau 3 jalan. Berapa banyak cara yang dapat ditempuh untuk pergi dari kota A ke kota B? Nah, ini kalau saya buatkan ilustrasinya seperti ini. Awalnya kan ada kota A. Dari A ke B, ya, itu ada 4 cara yang 4 jalan. Jadi ini ada 4. Ya. Dari B ke C ada 3 jalan. Nah, Ibu tulis 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3. Jadi kalau ada seorang ya, dia mau pilih jalan 1, kan bisa sampai dari A ke B. Bisa dong pilih 1, 2. Kemudian bisa pilih 1, 3. Gitu? Atau 2, 1, 2, 2, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau mau dicacah, nanti hasilnya ada sebanyak 12. Tetapi kita juga bisa pakai kaidah pencacahan, yaitu ada, nggak usah diilustrasikan seperti ini, langsung A ke B ada 4, B ke C ada 3. Jadi banyaknya cara yang dapat ditempuh adalah 12 cara yang berbeda. Bisa ya contoh 1 ya nak ya. Oke, kita lanjut ke contoh 2. 5 buah angka 1, 2, 3, 4, 5 disusun menjadi bilangan-bilangan yang terdiri dari 3 angka. Dengan syarat bahwa bilangan-bilangan itu tidak boleh ada angka yang sama. Ada 5 bilangan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dia mau disusun ke dalam 3 angka. Jadi ini kalau belum ada jawabannya, kalian buat kotak, kan 3 angka, berarti kotaknya 3. Yang diisi adalah bilangan yang pertama dulu nih. Lihat angkanya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita masih memiliki 5 kemungkinan angka yang bisa masuk ke kotak yang pertama. Ya. Karena tidak boleh ada angka yang sama, tadi kan sudah diambil 1 untuk tempat yang pertama. Berarti tempat kedua masih ada sisa 4 bilangan. Kemudian sudah diambil 1 untuk mengisi kotak kedua, kotak ketiga hanya ada kemungkinan 3 bilangan. Jadi banyaknya susunan bilangan ada sebanyak 5 kali 4 kali 3. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Seandainya nih soalnya diganti.
bilangan-bilangan itu boleh berulang atau boleh ada angka yang sama. Berarti jawabannya berapa? 125. 125 dari mana? Kan kemungkinan kan ada syarat boleh sama, jadinya kemungkinan kolom pertama boleh 5, kolom kedua boleh 5, dan kolom ketiga boleh 5. Diisi 5 angka kali. Oke. Jadi diisi 5, 5, 5 gitu ya. Jadi yang jawab siapa nih? Mas siapa? Mas Dwi ya? Muhammad Dwi. Iya, Bu. Dwi, oke. Masih ya Mas Dwi ya. Jadi kalau angkanya boleh berulang berarti 5 di sini dikali 5 kan boleh dipakai lagi meskipun sudah ditaruh di situ ya, dikali gitu ya. Oke. Kemudian kita ke notasi faktorial. Nah, hasil kali semua bilangan bulat positif atau asli dari 1 sampai N disebut dengan faktorial. Dinyatakan dengan N pakai tanda seru ya. Atau dibaca N faktorial. N faktorial artinya N faktorial itu 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali dan seterusnya sampai N. Nah, sebelum N kan N-1, sebelum N-1, N-2. Oke. Kemudian rumusnya, ini ada catatan. 1 faktorial itu nilainya 1, tetapi 0 faktorial juga nilainya 1. Nah, kalau misalkan ada ya, berapa ya? 11 faktorial. 11 faktorial bisa ditulis juga dengan 11 dikali dengan 10 faktorial. Kenapa kok bisa seperti itu? 11 faktorial kan 1 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya sampai 10 kali 11. Kan gini toh nak. Lah 1 sampai 10 ini bisa ditulis 10 faktorial dikali 11. Gitu nggih. Jadi jangan sampai lupa definisinya. Nanti kalau untuk menyelesaikan soal-soal faktorial itu kalian akan lebih bisa. Oke, yuk kita lihat ke contoh 3. Hitunglah nilai 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Nah, 10 faktorial dengan 8 faktorial. Sebentar, baterai saya mau habis, saya tes dulu. Ya, kan ada 10 faktorial dengan 8 faktorial. Untuk bisa dibagi, ya, kita ubah 10 faktorialnya menjadi 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Untuk yang atas itu sudah jelas atau belum? 10 faktorial itu bisa menjadi 10 kali 9 dikali 8 faktorial. Ini sudah bisa belum, Nak? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, dia dibagi. Nggih, terima kasih. Nanti kalau ada yang kesulitan boleh langsung tanya ya. Nah, 8 faktorialnya ini dibagi. Nah, dia harus kali semua ya di sini. Jadi tinggal 10 kali 9, hasilnya 90. Ini mirip dengan pelajaran waktu SMA ya. Kalau teman-teman dulunya pernah belajar ini mungkin bisa. Ya. Faktorial sudah. Kemudian kita lihat nah contoh. Oke, enggak ini lagi. Oke, lanjut aja ke permutasi.
definisi dan notasi permutasi. Nah, nanti ada permutasi dan ada kombinasi. Dia hampir mirip, ya. Kalau permutasi adalah penyusunan unsur-unsur dengan memperhatikan urutannya. Ini sampai dicetak tebal, ya. Dia harus memperhatikan urutan. Kalau permutasi, urutan diperhatikan. Nanti ada kombinasi di buku halaman 184. Ya, coba sambil dilihat. Kombinasi. Nah, biar Ibu jelaskan sekalian, ya. Kalau kombinasi adalah susunan unsur tanpa memperhatikan urutan, ya. Disebut dengan kombinasi. Nah, Ibu ulangi, kalau permutasi susunan unsur dengan memperhatikan urutan, kalau kombinasi susunan unsur tanpa memperhatikan urutan. Artinya gimana sih, Bu? Nah, ini kita lihat contohnya. Penyusunan PIN. PIN apapun, ya. PIN ATM, atau PIN buka HP-mu, ya. Misalkan HP-mu PIN-nya 1, 2, 3, 4, 5, misalkan. Ya. Kemudian, kalian kalau ketiknya 2, 1, 3, 4, 5. Angkanya masih sama, ya. Tapi urutannya berbeda. Apakah bisa dibuka HP-nya? Tidak, Bu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari permutasi. Ya. Bahwa urutan itu diperhatikan. Bahwa 1, 2, 3, 4, 5 dengan 2, 1, 3, 4, 5 itu berbeda. Gitu ya. Kemudian contoh lagi, plat nomor kendaraan. Nah, plat nomor kendaraan kan ini tidak mungkin sama, ya, antara satu plat dengan plat yang lain, plat resmi, ya, kecuali kalau kalian nembak di jalan itu. Kemudian penentuan juara, ya. Misalkan nih, Mas Dwi juara 3, Mbak Sevi juara 1, Mbak Sinta juara 2. Coba mau sing 1, Sevi, Sinta, Dwi misalkan. Nah, apakah urutan ini boleh dibolak-balik atau tidak? Kalau dibalik, tentunya maknanya kan akan jadi berbeda, ya. Nah, Sevi yang awalnya juara 1, dia disebutkan Sevi 3, gitu kan pastinya protes, ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalau permutasi sangat memperhatikan urutan. Nah, notasi dari permutasi, ya, dibaca NPN atau permutasi N dari N objek, ya, itu sama dengan 1, ya. Kalau permutasi R unsur dari N unsur, ya, dengan R-nya itu kurang dari sama dengan N, jadi R-nya, ini syaratnya penting nih, R-nya harus kurang dari sama dengan N. Ya. Ini bacanya, ini harus benar, ya. Permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Nanti kalau kombinasi hampir sama, ya. Kombinasi R dari N, nanti di belakang ada, ya, sama dengan N faktorial, bedanya nanti ada pengalinya. R faktorial dikali N kurangi R faktorial. Nah, bedanya sedikit, tapi jangan sampai ketukar. Oke. Nanti di soal itu tidak akan dijelaskan. Nah, kamu harus pakai permutasi atau kamu harus pakai kombinasi, itu enggak akan, ya. Jadi teman-teman nanti dari soal itu kamu harus bisa mengidentifikasi. Oh, ini jenis soalnya kombinasi. Oh, ini jenis soalnya permutasi, gitu. Jadi harus dirimu sendiri yang tahu. Biasanya teman-teman mahasiswa itu kesulitan di dalam mengidentifikasi ini mana sih permutasi, mana kombinasi. Tapi tidak apa-apa, dengan banyak latihan nanti teman-teman akan tahu, oh ini pakai kombinasi, ini pakai permutasi, ya. Tidak apa-apa, insya Allah bisa kalau belajar. Nah, kita ke contoh 4, di mana hampir sama dengan
atau sama dengan contoh 2, yaitu ada 5 buah angka, ya toh, 1, 2, 3, 4, 5, disusun menjadi 3 angka dengan bilangan tidak ada angka yang sama. Nah, kita juga bisa pakai permutasi. Angkanya ada 5, berarti N-nya sama dengan 5, nggih. Karena angkanya ada 5, kemudian yang mau disusun hanya 3. Berarti ini R-nya. R-nya 3. Jadi permutasi 3 dari 5 sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 kurangi 3 faktorial. Pakai rumus ini ya, Nak, ya. Kalau lupa, rumusnya boleh ditulis lagi. Sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Menjadi 60. Hitung ini bisa, pakai kalkulator pun bisa, nggih. Kalau kalkulatormu kalkulator yang saintifik, bukan kalkulator dagang, nggih. Bisa, ada faktorial. Contoh 4 ada pertanyaan? Tidak ada? Belum. Belum? Oke. Nanti boleh nggih langsung tanya ya, nggak usah nunggu sampai selesai. Kemudian ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Permutasi N unsur, di mana ada unsur P, ada unsur Q, ada unsur R, dan seterusnya. Ya, maka permutasinya, rumusnya tidak sama dengan rumus yang tadi. Kalau tadi kan hanya ada R unsur ya terhadap N. Sekarang unsurnya ada banyak nih, Nak. P, Q, R, dan seterusnya. Maka rumusnya akan menjadi ini. Okay? Beda lagi. Contohnya nih. Hitunglah banyak susunan yang dapat dibentuk dari huruf-huruf M-A-T-E, M-A-T-I-K-A. Nah, kenapa sih ini dikatakan permutasi dari unsur yang sama? Ini ada beberapa huruf yang sama, dia berulang-ulang. Kalau tadi contoh 4 kan angkanya beda-beda. Nah, maksudnya gitu loh. Ibu ulangi, contoh 4, tadi kan angkanya 1, 2, 3, 4 ya. Unsurnya kan masing-masing kan 1-1. Nah, kalau ini M-nya ada 2, A-nya ada 3, T-nya ada 2, E-nya ada 1, I-nya 1, K-nya 1. Jadi diidentifikasi atau didaftar semua hurufnya, kemudian dijumlah, ternyata hurufnya ada 10. Jadi permutasi 10 unsur yang memuat 6 unsur yang sama. Nah, ini 6. 6 itu siapa? Ini loh. M, A, T, E, I, K. Ya. Jadi permutasi ini rumusnya N faktorial dibagi. Ini pen saya kayak mau habis baterainya. Dibagi dengan M faktorial kali A faktorial, T faktorial, E faktorial, I faktorial, K faktorial. Gitu ya. Unsur ini dijadikan penyebutnya semua. Jadi hasilnya adalah ini. 151.200 cara. Itu ya, bayangkan kalau semua ini kita susun. Nah, nanti ada matematika, bahkan kalau satu ini kok balik kan gini. Gini udah jadi satu. Ya. Sudah 2. Ada ini, ada ini. Ya. Nanti ada sebanyak 151.200 buah. Kalau enggak percaya nanti ada yang mau buktiin enggak apa-apa. Nanti saya dilaporkan. Bu, saya sudah membuat sampai 150.000. Boleh Ibu lanjutkan? Oke. Enggak ada masalah ya, Nak ya. Kita ke sudah tahu bedanya belum permutasi beberapa unsur yang sama dengan permutasi yang biasa tadi? Sudah jelas bedanya? Oke, sambil tak tanya, Mbak Tridiana, sudah jelas belum? Tridiana,
2A, Tridiana, sudah jelas belum? Lanjut aja. Mbak Tridiana katanya ini ngurungokno Bu Ratri, tapi dipanggil kan tidak ada. Suaraku masuk ya? Mas Ronald masuk ya? Bu Ratri ya? Masuk, Bu. Oke. Masuk, Bu. Permutasi siklis atau permutasi selingkaran. Okay. Permutasi siklis ini jika penyusunannya ini membentuk lingkaran. Nah, jadi dibentuk lingkaran gini urutan. Nah, dari yang duduk di sini, sini itu berbeda. Ya. Contohnya nih, rumusnya dulu. Rumusnya adalah permutasi siklis dari N elemen adalah P sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Jadi kalau ada kata-katanya nanti contohnya ini duduk mengelilingi api unggun. Jadi mengelilinginya bundar. Ya. 8 orang mau duduk mengelilingi api unggun. Berapa cara ke-8 orang itu mengelilingi api unggun jika ada 2 orang yang selalu duduk berdampingan. Orangnya 8, tetapi ada 1 pasang yang nggak mau berpisah. Ini karena pacarnya mungkin ya. Kita gambarnya kayak gini. Nah, ini 2 orang ini nempel. Jadi 2 orang itu dianggap 1 unsur. Maka N-nya ada 7. Tidak lagi 8. Oke, karena tadi ki nempel pacari ya. Kemudian nah, sedangkan tadi pacari tadi ya, si A dan si B ini bisa jadi duduknya AB, bisa jadi duduknya BA. Paham maksudnya Bu Ratri? Kan Paham. dia kan permutasi. Jadi antara A dan B dengan B dan A itu diperhatikan bahwa dia berbeda. Maka ini dikali 2 nak di sini. Itu karena ini. Nah, urutan duduknya pasangan tadi ada 2. Bisa AB, bisa BA. Lah yang 7 kali 1 7 dikurangi 1 faktorial itu disebut permutasi siklisnya. Jadi 7 dikurangi 1 faktorial dikali 2. Hasilnya 1440 cara duduk. Itu ya. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Lanjut ya. Ternyata permutasinya sudah habis. Kalau kita lanjut, enggak, sebentar. Oh, masih cukup. Ya, kita ke peluang. Ke kombinasi. Tadi sudah Ibu jelaskan sekilas ya, bahwa kombinasi adalah urutan atau susunan unsur-unsur tanpa memperhatikan urutan. Rumusnya kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali N dikurangi R faktorial dengan R kurang dari sama dengan N. Contohnya nih, tadi Bu sampaikan bahwa di soal itu tidak akan dijelaskan apakah kamu pakai permutasi atau pakai kombinasi, ya. Jadi kita pakai logika saja. Apakah ini urutannya diperhatikan atau tidak diperhatikan. Kalau contoh 7 nih, salaman, ya. Misalkan Bu Ratri salaman sama Mbak Dian Rizky. Apakah Ratri salaman dengan Dian
itu maknanya kan beda enggak dengan Dian salaman dengan Ratri? Atau sama saja? Sama, Bu. Sama ya, jadi Ratri Dian dengan Dian Ratri sama ya maknanya ya. Nah, kalau sama berarti kan urutan ini kan tidak diperhatikan ya kalau orang salaman. Berarti salaman itu masuknya kombinasi. Nah, teman-teman caranya seperti itu. Nanti ya. Jadi kamu pakai logika dulu, ini masuk kombinasi atau permutasi. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Terdapat 5 orang bersalaman. Berapa banyak jabat tangan? Nah, jabat tangannya ada berapa kali? Berapa yang dapat terjadi? Yang bisa berjabat tangan kan 2 orang ya. Meskipun ada 5 orang kan yang namanya jabat tangan kan tidak 5 orang itu bergandeng-gandengan semua. Tapi kalau jabat tangan ini, nah ini R-nya sama dengan 2 karena orangnya hanya 2. Ya. Hanya 2 yang bisa dipilih dari 5 orang tadi. Ya. Maka kita pakai rumus kombinasi. Kombinasi 2 dari 5 sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 5 kurangi 2 faktorial. Hasilnya adalah 10. Jadi banyaknya jabat tangan ada sebanyak 10. Untuk contoh 7 sudah bisa nak atau masih perlu penjelasan? Lanjut? Lanjut, Bu. Oke, lanjut contoh 8. Diketahui 7 titik dan setiap 3 titik tidak ada yang terletak di dalam satu garis lurus. Tentukan banyaknya segitiga yang berlainan yang dapat dibuat dari titik-titik dengan titik sudut dari titik-titik itu. Maksudnya gimana sih? Nah, ini ada 7 titik ya, mau dibuat segitiga. Nah, syarat untuk menjadi segitiga itu kan titiknya minimal ada 3 yang tidak segaris, ya. Kan kalau mau buat segitiga, kan 3 titiknya tidak satu garis toh. Yang satu garis kan 2 titik toh, nah. Nah, itu toh. Belajarnya ono sebanyak 7 titik, N-nya 7. Banyaknya titik untuk membuat segitiga itu 3. Jadi kita pakainya kombinasi. Kenapa kok pakai kombinasi? Misalkan ini segitiga titiknya saya sebut A, B, C. Apakah segitiga A, B, C dengan segitiga B, A, C dengan segitiga C, A, B, C, B, A ini kan sama semuanya ya? Paham ya maksudnya ya? Ini dia satu. Jadi nggak masalah. Kalau di permutasi ini kan diperhatikan. Ya. Tapi ternyata ini kan sama. Ya. Mau mbok sebut ABC, BAC, CAB, CBA, kemudian ACB itu kan sama. Makanya dia pakai kombinasi. Nah ini loh pinter-pinternya kalian milih kombinasi atau permutasi. Gitu. Ya. Ya, kita perhatikan cara pengerjaannya. Kombinasi 3 dari 7. 7 faktorial dibagi 3 faktorial kali 4 faktorial. Hasilnya ada sebanyak 35 segitiga yang dapat dibuat dari titik-titik tersebut. Untuk soal atau contoh nomor 8, sudah paham atau ada pertanyaan? Belum? Lanjut? Belum, Bu. Oke, saya lanjut. Lanjut contoh 9.
Sekolah Harapan Jaya akan membentuk tim pramuka yang mengikuti Jambore Nasional tahun 2017. Terdiri dari 2 wanita dan 3 pria. Banyaknya siswa yang mengikuti seleksi adalah 5 pria dan 5 wanita. Berapa cara yang dapat dipilih untuk membentuk tim pramuka tersebut? Nah, jadi kita mau pilih ya 2 wanita dari 5 wanita. Oke, dipilih 2 dari 5. Kemudian milih 3 dari 5 pria. Kenapa sih di sini pakai kombinasi? Kalau tim itu kan nggak masalah. Misalkan tim pria nih, tim wanita nih yang terpilih Cindy Mbak Titis misalnya. Cindy sama Titis. Apakah Cindy Titis dengan Titis Cindy itu beda? Kan enggak, sama aja ya. Jadi kalau tim itu kan nggak perlu urutan. Anggotanya siapa itu nggak perlu urutan, makanya dia pakai kombinasi. Jadi banyaknya cara memilih tim pramuka yaitu kombinasi 2 dari 5 dikali 3 dari 5. Ini dari tabel ini ya, bisa ya. Diselesaikan hasilnya 100. Nanti dicoba sendiri kalau teman-teman masih mengalami kesulitan hitung-hitungan ini. Contoh 9, ada masalah? Beda? Tidak, Bu. Oke, boleh Ibu lanjutkan? Lanjut ya. Contoh 10. Di dalam kotak terdapat 5 bola merah dan 4 bola putih. Dari kotak tersebut akan diambil 5 bola. Berapa cara memperoleh kelima bola yang terdiri atas 3 bola merah dan 2 bola putih. Jadi yang tersedia ya, N-nya itu yang tersedia. Kalau R itu yang dipilih. Tersedianya merahnya 5, putihnya 4. Mau dipilih 3 merah, 2 putih. Maka kita pakai kombinasi. Kan nggak ada masalah mau merah yang pertama, merah yang kedua. Kalau bola kan sama saja ya. Jadi nggak ada urutannya, nggak dipentingkan. Makanya kita pakai kombinasi. Jadi cara pengambilannya yaitu kombinasi 3 dari 5 dikali kombinasi 2 dari 4. Hasilnya 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 kurangi 3 yaitu 2 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 kurangi 2 faktorial. Hasil akhirnya 60. Untuk contoh 10 ada masalah nggak? Nggak ada? Tidak, Bu. Oke, untuk materinya itu cukup sampai kombinasi, ya. Ternyata kita bisa melampaui 1. Tadi rencananya sampai permutasi ya. Hari ini sampai kombinasi. Silahkan latihannya dikerjain, ya. Kalian bisa nomor 1, latihan halaman 196 ya. Nomor 1 sampai 3 yang dikerjakan. Ya, dicoba dulu 1, 2, 3 dikerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke saya. Silakan di rename dulu. Rename-nya namanya di belakang ya. Diawali dari kelasnya 2A atau 2B yang belum di rename tolong diganti dulu. Diikuti NIM. 3 NIM pertama aja. Nih Mbak Yusrulana di rename coba. Silahkan nanti saya absen. Enggak, saya panggil satu-satu nanti kelamaan ya. Sudah?
Yusrul Hana, bisa enggak kamu rename? Nah, sudah. Tolong kameranya dinyalakan. Kalau sudah dinyalakan, orangnya nongol sebentar ya. Belum mandi enggak apa-apa. Di sini enggak ada bau kalau pakai Zoom. Mbak Lilis, tolong di rename Mbak Lilis. Mbak Lilis nih, sambil tiduran enggak Iya, apa-apa. Bu. Mas pokoknya kuliahnya enak ngono ya. Ora usah dibatek